Qala al-musannif al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala wa an Abi Shuraih Khuwailid ibn Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni uharriju haqqa ad-dha'ifain al-yatimi wal mar'ah hadithun hasanun rawahu an-Nasa'i bi isnadin jayyid wa ma'na uharriju ulhiqul haraj wa huwa al-ithmu biman dayya'a haqqahuma wa uhadhdhiru min dhalika tahdhiran balighan wa azzaru anhu zajran akida. Baik, dari Abi Shuraih Khuwailid putranya Amr al-Khuzai dari kalangan Khuzai radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma ya Allah. Jadi beliau berdoa, inni sesungguhnya aku harriju, memperingatkan dengan peringatan yang keras, melarang dengan larangan yang keras, mengecap dosa dengan tegas. Siapa? Haqqad dha'ifain, orang yang menyia-nyiakan hak, melanggar hak dua orang yang lemah. Jadi diperingatkan dengan tegas, dengan keras oleh baginda Nabi, orang ini dicap sebagai pendosa. Siapa itu? Orang yang menyia-nyiakan hak dua orang yang lemah. Siapa yang lemah itu? Al-yatimi wal mar'ah, anak yatim dan perempuan, khususnya anak-anak perempuan yang belum baligh tentunya, apalagi anak-anak perempuan yang ditinggal wafat oleh ayahandanya. Nah, di sini kita diajari oleh baginda Nabi untuk pertama peduli terhadap anak yatim dan anak-anak perempuan khususnya, karena mereka ini masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang lemah. Maka kita diajari bagi Nabi untuk peduli dan diwanti-wanti agar jangan sampai menyia-nyiakan hak mereka, jangan sampai mengambil hak mereka, jangan sampai tidak menunaikan kewajiban terhadap mereka, anak yatim dan perempuan. Kalau sampai itu dilakukan, maka orang tersebut masuk ke dalam wilayah dosa besar, masuk ke dalam wilayah hamba Allah yang mendapatkan ancaman langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ada seorang Imam Munawi namanya. Beliau itu punya kalimat yang indah sekali. Beliau mengatakan, kullama kana al-insanu dha'ifan kullama kanat ri'ayatullahu bihi ajam. Manusia itu semakin dia lemah, maka perhatian Allah, pertolongan Allah semakin sempurna kepadanya. Coba perhatikan, kalau ada manusia yang dia itu adalah orang lemah, maka Allah sangat perhatian, memberikan perhatian khusus, memberikan pertolongan khusus kepada orang tersebut. Kalau kita renungkan, faktanya memang begitu. Itu kan kata tadi yang diungkapkan oleh Imam Munawi tadi itu kan, itu diambil daripada hadis-hadis, intisari daripada hadis-hadis yang kita pelajari selama ini. Lihat, bagi Nabi sangat peduli, sangat perhatian terhadap orang-orang yang lemah, sampai doanya begitu kepada Allah. Dan otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mendengar doa bagi Nabi. Dan Allah sendiri sudah otomatis ya lebih memperhatikan, memberikan kasih sayang, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lemah itu.
La ilaha illallah. Kalau diperhatikan bayi ya, coba mulai dari bayi deh, walaupun bayi nggak disebut orang lemah, karena bayi memang belum tumbuh sempurna, tapi ini ada makna yang mirip dengan ini. Bayi itu jangankan ngomong, kan gitu ya, jangankan ngomong minta, saya minta ini, saya minta itu, jangankan minta-minta, ngomongnya belum bisa. Bisanya cuma nangis. Tapi bagaimana Allah berikan kepekaan, kasih sayang di hati kedua orang tuanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa mencoba memahami apa yang diinginkan oleh bayi. Bayi nangis, oh nangis mungkin pengen ASI. Bayi ini nangis, oh mungkin ada semut yang menggigit. Bayi nangis, betapa gelisahnya orang-orang sekitarnya. Lihat, Allah lemah, tapi ada kasih sayang Allah di situ. Jangankan makan, bayi ngomong aja nggak bisa, tapi bagaimana sang ibunda, ayahandanya, hatinya begitu perhatian dengan anak bayinya, sampai kadang ada sebagian ibu-ibu yang nyetok makanan buat bayinya 1 lemari penuh. Dia bayinya makan 1-2 suap, sisanya ibunya yang makan. Dia nggak apa-apa, sah-sah saja. Cuman maksudnya bagaimana itu sudah dirancang, direncanakan, diperdulikan sampai segitunya. Itu kan tanda kasih sayang. Yang ngasih siapa? Allah yang ngasih. Nah, yang kata para ulama begini, kalau bayi saja yang nggak bisa ngomong, rizkinya diatur sama Allah. Kita yang bisa doa, masa khawatir rizkinya nggak diatur sama Allah? Bayi itu nggak bisa ngomong, minta duit kan nggak bisa, bayi. Tapi dicukupi kebutuhannya Allah. Kita bisa, Allahumma rzuqna, ya Allah berikan hambamu ini rizki halalan thayyiban wasi'an mubarakan, yang halal, yang penuh berkah, yang luas, kan begitu. Masa takut? Masa khawatir, masa stres dan seterusnya. Ya, memang sindiran luar biasa. Sudah begitu anak-anak, lihat, anak yatim. Beda normalnya manusia kita. Ketika mendengar ini anak-anak yatim, beda tuh rasa kasih sayang, sudah beda. Sudah dari jalur otomatis tadi. Jalur otomatis apa sih? Jalur kasih sayang yang Allah titipkan di hati hambanya. Ibu sayang sama anaknya, kita kalau melihat anak yatim tersentuh hatinya. Ini jalur otomatis. Sudah begitu bagian Nabi nitip-nitipkan, nyebutkan keutamaannya. Jadi memang diperhatikan khusus mereka ini, orang-orang lemah ini. Awas nih, orang-orang lemah diperhatikan khusus sama Allah. Justru yang merasa kuat itu yang pertolongan, kepedulian Allahnya semakin berkurang. Makanya bahaya manusia kalau sudah sombong, merasa kuat, hati-hati, Allah akan melepaskan pertolongan. Merasa mampu, Allah lepaskan pertolongan. Jangan begitu. Makanya ada orang ngomong gini, pas banget, kalau kita angkat tangan maka Allah akan campur tangan. Kalau kita campur tangan, Allah akan angkat tangan. Maknanya apa? Kalau kita nyerahkan perkara kita sama Allah, mohonnya sama Allah, mintanya sama Allah, pasrahnya sama Allah, bersandarnya sama Allah, Allah yang ngurusi. Tapi kalau sebaliknya, segala sesuatu aku bisa, aku mampu, aku yang paling hebat dan seterusnya, lihat saja, tunggu saat kehancurannya, Allahnya lepas tangan, angkat tangan Allahnya. Makanya betul kata guru-guru yang mengatakan yang pantas diberi itu adalah yang lemah. Ya juga ya, kan orang kuat nggak pantas diberi, yang pantas diberi yang lemah. Ya berarti kita harus merasa kita ini lemah, nol, nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, baru pantas diberi sama Allah. Kalau merasa hebat, aku sudah dekat sama Allah, aku ini hebat, punya pangkat wali dan seterusnya. Ini yang kayak begini biasanya tinggal nunggu keplesetnya kalau nggak taubat itu. Enggak. Nah itulah hebatnya Islam itu, justru ya Rabb,
sangat peduli, bahkan lebih peduli kepada orang-orang yang lemah itu, gitu ya.